Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Anggita Afilianti. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2 PSYC dan dengan nomor NIM 2017202136. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Pak Muhammad As-Siddiqi ME. Pasar monopolistik yaitu suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik juga dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada dasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang terorganisir secara baik. Dan selanjutnya, contoh pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik, terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya, konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk yang telah tersedia. Dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan preferensi, harga, dan pastinya kualitas yang sangat baik. Maka dari itu, pasar monopolistik sesungguhnya mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Dan kita wajib melakukan suatu keinginan yang mana kita harus bisa memilih mana barang yang baik untuk dibeli sesuai dengan harga dan kualitas, dan mana juga barang yang tidak pantas untuk diberi harga yang sangat tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat cukup banyak pengusaha. Dalam pasar persaingan monopolistik, terdapat cukup banyak pengusaha. Akan tetapi, tidak sebanyak seperti yang terdapat pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Yakni, dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar persaingan dalam pasar yang monopolistik. Hal ini disebabkan oleh barang produksi yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat beda corak dengan harga barang yang sudah tersedia, dan mempromosikan barang-barang tersebut. Yang selanjutnya, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga. Dalam pasar persaingan monopolistik, suatu perusahaan dapat mempengaruhi suatu harga. Akan tetapi, pasar ini hanya mendapat sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga suatu barang produksi dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopolistik. Yang selanjutnya, produsen lain mudah memasuki pasar, yakni apabila ada suatu perusahaan ingin memulai usahanya dalam pasar persaingan monopolistik, tidak akan banyak mengalami hambatan seperti dalam pasar oligopoli dan monopoli karena modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan yang sempurna. Yang kelima, barangnya bersifat beda corak. Sifat ini merupakan sifat yang sangat penting untuk membedakan mana pasar monopolistik dan mana pasar persaingan yang sempurna. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk bisa memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan sebuah inovasi dalam menghasilkan produknya.
Yang selanjutnya, diferensiasi produk mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan barang yang akan dibelinya dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih suatu barang dengan harga dan kualitas yang baik. Selanjutnya ada kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai tingkatan persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki model dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Jadi kita harus pandai dalam memilih harga dan kualitas pada intinya. Yang selanjutnya, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dan diferensiasi produksi. Dalam pasar persaingan monopolistik, walaupun terdapat banyak produk yang dihasilkan, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam hal mutu, desain, model, maupun kemasan. Perbedaan-perbedaan ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk yang akan dipilih dan digunakan. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan akan berusaha memproduksi produk yang mempunyai sifat khusus yang dapat dengan jelas dibedakan dengan hasil perusahaan lain. Terdapatnya berbagai variasi produk merupakan keistimewaan pasar persaingan monopolistik. Variasi produk menimbulkan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Bentuk pasar monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi. Karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan yang normal. Keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek dapat mendorong pada kegiatan pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga ada persaingan bukan harga, yakni persaingan ini merujuk pada upaya-upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh produsen untuk menarik lebih banyak konsumen. Karena dalam persaingan monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Maka dari itu, persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk dan iklan serta berbagai bentuk promosi penjualan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.